Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Indo Experience Sharing. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat CV saya dengan menggunakan Figma teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu Figma, bagaimana menggunakan Figma teman-teman. Figma adalah sebuah tools yang biasa digunakan oleh seorang UI UX designer teman-teman ya. Kenapa harus pakai Figma? Sebenarnya ada banyak sih tools untuk UI UX design. Ada Adobe XD, ada Marvel App, ada Sketch, ada InVision dan lain-lain teman-teman. Cuman jika Adobe XD maka harus diinstal ke laptop terlebih dahulu atau ke PC ya teman-teman. Keuntungan dari Figma atau salah satu privilege atau salah satu kemudahan Figma adalah tidak perlu diinstal teman-teman, karena dia berjalan berdasarkan web. Maka teman-teman tidak perlu repot-repot harus mendownload atau menginstal aplikasinya di laptop. Cukup teman-teman hanya memiliki browser, apakah itu Mozilla, Google Chrome, dan harus terkoneksi internet ya teman-teman. Nah, pada video kali ini adalah video part pertama mengenai serial Figma ya teman-teman. Di sini akan saya mencoba untuk membahas Figma dari nol teman-teman. Maka teman-teman perlu membuka browser dan mengetikkan di browser figma.com. Kemudian akan tampil seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan awal dari websitenya Figma. Ini adalah tampilan awalnya. Maka setelah itu jika teman-teman belum memiliki account, maka kita terlebih dahulu harus sign up dulu atau register. Nah, pada tahap register ini teman-teman bisa membuat accountnya pakai email dan password. Tetapi jika teman-teman memiliki account Google, maka langsung saja sign up with Google ya teman-teman. Nah, tinggal pilih accountnya, kemudian kita pilih apa jenisnya, untuk diperuntukkan untuk apa account kita ini gitu teman-teman. Maka kita pilih untuk desain ya teman-teman, terus agree, terus create account. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan untuk selamat datang. Kita buat namanya misalnya Experience Sharing Design. Next ya teman-teman, atau kita skip saja teman-teman. Kita pilih yang starter ya teman-teman. Terus no thanks. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan awal di Figma jika kita sudah sign in atau daftar account Figma teman-teman. Dan di atas ada beberapa gambar atau tools yang digunakan pada Figma gitu. Di sini di Figma ini juga kita bisa saling share project teman-teman. Di sini ada share, di sini ada first project. First project ini adalah nama project kita ya teman-teman. Terus di sini adalah nama filenya gitu. Kalau di aplikasi-aplikasi ada nama file gitu. Maka di sini untitled itu adalah nama file, bisa diganti misalnya experience. Ini adalah first project kita. Jika kita tekan tanda menu back to file,
maka akan tampil seperti ini teman-teman. Ini adalah project yang sudah kita buat, experience. Ini adalah filenya, ini nama projectnya. Di dalam project kita bisa memasukkan banyak file. Misalnya ini nama filenya experience. Misalnya kalau saya tambah, tinggal menambah tanda plus paling pojok kanan, new file. Nah, misalnya kita tambah learning. Terus jika kita back kembali, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Maka teman-teman pasti ada yang bertanya, bagaimana save di Figma ya? Nah, karena Figma ada berbasis website, maka tidak perlu ada kita seperti aplikasi lain harus save as, dibuat nama gitu teman. Maka ini adalah otomatis save sendiri teman-teman. Jadi ketika teman-teman menutup, misalnya saya coba sign out, log out, jika login kembali, nah jika teman-teman login kembali setelah logout, maka klik login saja pakai Google yang tadi teman-teman, akun Google yang tadi sudah teman-teman buat sebagai akunnya. Maka akan tampil seperti ini teman-teman. Project yang terakhir kita buat pasti akan selalu berada di recent, di file recent gitu teman-teman. Nah, saya akan sedikit menjelaskan di area sini teman-teman. Ini adalah search. Search ini bisa mencari file atau project atau orang gitu teman-teman. Kemudian di sini ada recent. Ini adalah semua project yang sudah kita buat dalam Figma teman-teman. Seperti ini kan, ada learning, ada experience yang sudah kita buat terlebih dahulu tadi gitu, sewaktu register. Di sini ada komunitas. Nah, ini sebenarnya banyak kegunaannya ya teman-teman. Komunitas ini ada namanya plugin. Nanti kita akan bahas plugin, apa itu plugin di Figma. Ini plugin sangat berguna banget untuk mendesain, apalagi seorang UI UX design. Ini adalah salah satu fitur yang paling berguna, yang sangat berguna dalam Figma. Terus draft ini adalah sebuah project yang masih belum otomatis tersave teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa buat tim baru, misalnya namanya Indo. Nah, terus di sini akan bisa ditambahkan siapa-siapa saja yang akan berkolaborasi dengan kita. Tambahkan email, terus continue teman-teman. Karena saya hanya tim sendiri, maka tidak perlu ya teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman aja. Nah, ini kan tadi sudah first project kita ya teman-teman. Di dalam first project ini ada berbagai banyak file, ada 2 file yang sudah kita buat, satu learning, satu experience. Kemudian jika kita klik di experience design-nya atau di project-nya, maka ada nama new project. Di sini kita bisa buat project baru, misalnya second project. Create project. Ini jika dia akunnya tidak pro atau akun gratis, maka hanya terbatas 2 atau 3 project ya teman-teman yang bisa kita buat. Maka dari itu jika ingin teman-teman memakai akun pro, maka tidak terbatas atau unlimited project yang bisa kita buat teman-teman. Nah, inilah sekilas register dan login di dalam Figma ya teman-teman. Untuk video selanjutnya ditunggu saja. Saya akan
membuat video part kedua mengenai tools-tools yang ada di dalam Figma. Bagi teman-teman yang suka video ini seperti ini atau suka dengan UI UX design, maka alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe channel ini dan like video ini, serta berikan komentar apa yang harus atau sebaiknya video-video bagaimana yang harus saya lakukan gitu teman-teman, supaya bisa mendeliver ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Mohon subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih.